teman-teman pemain di PSIM ini memang kayaknya butuh sosok yang killer, tes gitu. Nah, itu karakternya Coach JP ini pramusimnya seperti di Eropa kan, yang kemarin kita bahas juga. Jadi menjajal banyak pemain, memberikan jam terbang yang banyak. Kalau itu ya Pak, mungkin kan yang ditanya-tanya ini strateginya JP ini seperti apa nih? Secara gamblang memang sama-sama kita belum tahu. Kalau dari kemarin. Halo teman-teman. Ya, jumpa lagi dalam rubrik Jawaban Garis. Yes. Kita bersama Mas Hermin. Halo Pak Son. Ya. Jadi kita bicara lagi soal PSIM. Ya Pak Son. Gimana Mas Hermin? Ini PSIM ini bentar lagi mau tanding nih. Ya, 8 Agustus 2025. Berarti kalau sekarang itu hari Rabu ya, tanggal 6. 2 hari lagi Pak. 2 hari lagi ya? Yes. Tanggal 8 ya. Di Gelora Bung Tomo Pak, Surabaya. Bung Tomo, Surabaya. Ya. Ini kalau bicara pertandingan tanggal 8, tentu kan orang bertanya-tanya nih. Kesiapannya gimana nih? Gitu kan? Yang jelas kita sudah diberitakan beberapa kali sudah melakukan latih tanding. Dicoba berapa kali. Meskipun hasilnya belum maksimal. 4 kali kalah. 4 kali kalah, tapi ada 2 kali menang. Ya. Gimana Mas Hermin? Pantauannya nih. Terakhir ngobrol sama Coach JP, Coach Van Gastel ini emang sampai jelang pertandingan ini masih berusaha membuat PSIM ini naik level sesuai di Super League. Karena Coach JP ini masih melihat adanya mentalitas Liga 2 dari PSIM. Nah, ini secara keseluruhan baru akan dinaikkan grade-nya biar bisa bersaing di Super League. Sebenarnya ada momen kayaknya tersengat nih, Coach JP ini tersengat ketika menghadapi Bali United. PSIM kalah 0-6 ya Pak, sangat mencolok, dan ini seperti menjadi sengatan dan alarm bangun. Kalau kata Coach JP ini alarm untuk mereka harus kerja keras lagi dan menaikkan level. Nah, ini mudah-mudahan kerja keras selama beberapa waktu ini bisa ngaruh ke PSIM dan naik ke bisa permainannya secara permainan naik. Nah, kita kan lihat kemarin baru lihat PSIM itu saat launching Pak, saat yang secara langsung itu menghadapi PSIS Semarang Liga 2 ya Pak, Championship. Nah, ini kan sebenarnya secara kualitas permainan belum bisa dinilai karena tim yang dilawan itu di level bawahnya. Tapi sedikit kita bisa melihat bahwa mungkin gambaran 11 pertama, gambaran kerangka tim utama itu udah mulai terlihat. Sebenarnya sudah terlihat, dan kemarin juga di latihan terakhir diterapkan itu, saya memang melihat juga memang tidak jauh dari itu. Seperti dimainkan 7 pemain asing secara langsung. PSIM punya 8, yang di babak kedua itu si Rafinha Pak. Rafa itu justru dimainkan di babak kedua. Seperti saat lawan PSIS itu. Nah, mungkin kemungkinan besar tidak akan jauh dari itu. Jadi di depan itu memilih ada Derrick Couvre, terus ada siapa itu namanya, satu penyerang lagi itu Nermin Halceta, dan satu lagi trisulanya itu si Pulga Vidal. Nah, Pulga Vidal itu taruh di samping Pak kemarin oleh Coach JP. Nah, ini menarik juga. Di tengah ada Valente, diberikan banyak kebebasan di situ. Terus ditopang oleh Rahmat Soda, ini jadi gelandang bertahan, dan ada pemain lokal satu, Gulam Fatkur, yang menemani di tengah. Nah, ini kemungkinan tidak akan jauh dari itu. Terus kemudian ada mungkin 4 di belakang itu ada duet Yusaku Yamadera dan Ramos Minggu. Terus kemudian di kanan itu ada pemain U21 Raka Cahyana, dan di sebelah kiri ada Reva Adi Utama, yang kemungkinan ditunjuk jadi kapten tim Pak untuk saat ini. Reva Adi Utama, karena kan memang pemain senior ya. Terus kemudian ya ini yang berubah bisa jadi di
bawah Mister ini antara Harlan Suhardi atau Cahya yang Supriyadi yang baru pulang dari timnas U23. Ya. Ini ada kemungkinan itu yang akan bermain. Nah, kita lihat Pak nanti bagaimana squad rancangan squad ya bisa. Ya, squad dari JP ini, coach JP. Ya. Waktu PSIS lawan PSIS ya. Ya. Ini kok Raffinya dimainin babak kedua apa memang itu sudah JP itu sudah merasa yakin sehingga yang dimainkan mungkin di bawah awal itu adalah bukan Raffinya. Ya, jadi mungkin JP melihat Rafa ini jadi senjata. Jadi kemudian mungkin dia diberi waktu bermain yang tidak panjang, tapi dia selalu gacor. 2 gol dari uji coba itu keluar dari Rafa semua, termasuk kemarin saat lawan PSIS itu setelah Rafa masuk baru bisa cetak gol PSIS. Nah ini yang juga jadi perhatian kan Pak. Ini bagaimana kemudian teman-teman pemain di PSIM ini memang kayaknya butuh sosok yang killer, tes gitu. Nah itu yang belum terlihat dari pemain-pemain asing yang lain nih. Haljeta juga belum menunjukkan kapasitas utamanya ya mungkin. Terus, nah ini mudah-mudahan memang kemarin kalau Coach JP kan bilang seperti yang disampaikan manajer tim Rasi Taruna ini kan JP bilang karakternya Coach JP ini pramusimnya seperti di Eropa kan yang kemarin kita bahas juga. Jadi menjajal banyak pemain, memberikan jam terbang yang banyak, meramu di situ. Nah mudah-mudahan di 8 Agustus ini sudah punya yang kerangka yang terbaik, mungkin yang tidak jauh dari apa yang kita bicarakan tadi dan nyetel, ngeblend. Ya. Ini kalau yang dilihat Mas Hermin kemarin dan para penonton itu yang bisa lihat langsung kan baru latih tanding dengan PSIS ya. PSIS. Tapi ketika dengan 3 tim atau 4 tim lainnya kan tertutup semua uji cobanya, ya Pak. Jadi mungkin apakah pemainnya sudah nyetel apa belum kan ya belum kelihatan ya belum bisa dilihat karena kita baru melihatnya yang kemarin saja gitu ya. Berarti kan masih penasaran nih ya. Penasaran Pak, saya juga penasaran jujur sebagai yang meliput lagi aja penasaran apalagi teman-teman supporter ya kita harapkan sih mengejutkan gitu ya sama-sama berharap itu di saat pertandingan pertama gitu kan itu bisa memberikan suatu hasil yang menggembirakan sehingga permainannya bagus ya. Betul. Karena kan ekspektasinya kan waktu kita dengar JP itu jadi pelatih itu kan wah ini naik ya Pak semua ekspektasinya pelatihnya track recordnya keren. Supporter kan. Wah ini keren. Ya ini Pak kita mungkin informasi yang beredar juga harus mulai dalam artian ya rasional, kemudian mulai teman-teman di supporter PSIM ini mulai ya kita bisa tahan imbang saja di Persebaya itu sudah sangat luar biasa sampai muncul seperti itu ya. Memang 1 poin dari Surabaya itu luar biasa kalau untuk PSIM nantinya. Tapi memang kita punya PSIM ini punya banyak kekuatan. C Valente, Polga Vidal ini kan cukup mobile dan skillful Pak. Jadi harapannya memang benar-benar bisa ngangkat tim. Kemudian Nermin yang pendiam sama Corve ini bisa muncul lagi. Kalau Nermin seperti yang kemarin waktu di PSM Makassar dan Corve seperti dominannya saat memperkuat Persiraja. Meskipun di Liga 2 bisa dibawa ke Liga 1 gitu ya, bisa dibawa ke Super League. Ya, kita tunggu Pak. Ini Persebaya juga tim yang secara komposisi juga lebih matang, tidak melakukan banyak perubahan. Sudah ya nyetel dan persiapannya juga sudah cukup baik kan. Nah ini mudah-mudahan PSIM bisa memberikan perlawanan dan ya menahan sebisanya Persebaya di Gelora Bung Tomo. Apalagi kan mereka bermain di depan puluhan ribu pendukungnya ya Pak. Dan ini pertandingan pertama di kompetisi ini tentu ya mungkin antusiasmenya mereka ya ilmunya tinggi. Perkiraan kita ya. Ya kemarin JP bilang Pak kalau saya itu suka dengan penonton yang sangat banyak. Umur saya itu 53 tahun, tapi kalau saya bermain misalnya berada di depan
supporter puluhan ribu itu rasanya usia saya kembali seperti 25 tahun. Mudah-mudahan hal baik JP ini bisa ditularkan ke pemainnya. Mudah-mudahan kamar gantinya itu bisa kondusif. Ya. Apalagi kan kita tahu Pak, JP tidak bisa ngomong secara langsung ke bahasa Indonesia. Mungkin untuk pemain-pemain asing beberapa memahami secara langsung bahasa Inggris. Tapi kan untuk pemain-pemain lokal yang lain kan ini harus penerjemahnya ini harus cukup detail untuk menerjemahkan. Jangan sampai salah instruksi Pak. Kan bahaya persoalan. Dari Argentina bisa bahasa Inggris. Bisa, hampir semua kan yang datang ke Indonesia ini rata-rata mereka sudah belajar untuk bahasa Inggris paling tidak. Nah ini mudah-mudahan instruksinya apa yang dilakukan di lapangan ini komunikasinya berjalan dengan baik. Nah, kan kita tahu sama-sama Pak John juga mungkin memperhatikan sepak bola juga dari lama. Bagaimana ketika komunikasi di lapangan itu tidak berjalan kan, wah kan sering bahaya ya Pak. Sering kalau keluhan pelatih instruksi tidak jalan. Ya, tidak jalan itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi Nah, itu kan masalah terlalu teknis banget ya. Ya. Kalau itu ya Pak, mungkin kan yang ditanya-tanya ini strateginya JP ini seperti apa nih? Secara gamblang memang sama-sama kita belum tahu. Kalau dari kemarin lawan PSIS sekali lagi kita nggak bisa menilai Pak, karena lawannya Liga 2 ya, dan mereka kan Coach Kahudi dari PSIS itu mengakui bahwa ya kami banyak menunggu aja, lawan kami PSIM mereka pakai 7 pemain asing, kami nggak pakai pemain asing, kami banyak menunggu. Nah itu kan nggak bisa dijadikan tolak ukur nih nanti seperti apa. Nah ini penasaran juga lihat JP seperti apa. Kalau mau kita analisis mungkin yang paling masuk akal untuk PSIM ya sekarang ya giliran banyak menunggu mungkin ya. Sembari nanti melakukan serangan balik yang bahaya. Karena kan ya Persebaya pasti ingin menang di kandangnya sendiri. PSIM, supporter PSIM bisa ngeluruh ke sana nggak? Sampai hari ini itu Pak, PSSI dan I-League itu tidak memperbolehkan supporter away Pak. Oh, boleh. Itu larangan itu masih berlaku. Jadi secara regulasi itu tetap tidak diperbolehkan, tapi tidak tahu untuk silaturahmi yang terjadi antar supporter kan memang semua sedang baik ini Pak. Apalagi selama ini hubungan bonek Persebaya dengan PSIM kan sangat baik. Bisa jadi teman-teman supporter PSIM di sana. Bisa jadi. Persebaya bagus ya. Baik, sudah sangat lama dengan teman-teman Persebaya itu baik. Ya kita tunggu ini Pak. Saya juga masih bersemangat dan antusias seperti apa ini, apalagi kan kita tahu ya PSIM pertama kali akan berkompetisi di level atas setelah 18 tahun ini kan sangat lama sekali ini. Terus ini Mas Hermin tadi kan sudah bicara squad ya. Ya. Ini tapi yang paling penting itu sebenarnya di jantung di tengah ya. Ya. Nah gantinya Aljeta itu ada yang ada Pak. Aljeta itu kan mungkin akan dimainkan di depan di tengah nanti ditopang Dery sama Pulga Vidal. Nah jantungnya jelas nanti akan Z yang banyak berperan di situ. Kemudian Rahmat So ini semoga bisa memainkan peran sebagai holding midfieldernya Pak, gelandang bertahannya. Dia jadi penyeimbang ketika lawan melakukan serangan setelah kita PSM kehilangan bola. Dia jadi orang pertama yang memutus serangan. Nah ini mudah-mudahan juga bisa menunjukkan level kualitasnya Pak. Karena sepertinya Rahmat So ini kalau kita lihat kan kayak pemain yang masih malu-malu, masih takut, selain usianya masih muda ya. Tapi percaya karena mungkin ini dipilih oleh manajemen PSIM juga pasti ada kualitas yang dilihat di situ. Di Persijap kemarin mungkin dia dominan. Nah mudah-mudahan dia bisa menunjukkan dominasi itu di level tertinggi ini bersama PSIM. Karena kemungkinan besar akan mengisi pos lini tengahnya PSIM ini gelandang bertahannya. Kalau menurut prediksi atau statistik dari kemarin Mas Hermin cerita dari PSIM apa stat ya? Itu kan Persebaya itu masuk tim-tim yang unggulan atas ya. Ini dibilang itu kan perjuangan keras baru bisa di kandang sana. Betul. Tapi ya itu Pak, kita di kompetisi Super League ini segala hal bisa terjadi. Tim yang ada di peak saat pertandingan itu bisa jadi luar biasa. Kita nggak tahu juga misalnya Persebaya dalam situasi seperti apa saat ini. Yang kita tahu kan persiapan mereka cukup baik juga. Iya. Mereka TC ke luar negeri juga.
Sampai jauh ya ke Australia kan Pak, kemarin sempat uji coba dan lain-lain. Nah, secara tim juga memang lebih lama berkumpul, sudah cukup bondingnya pasti lebih kompak, tidak mengubah tim banyak. Nah ini ya, tapi selalu ada hal yang mengejutkan di pertandingan sepak bola, dan mungkin PSIM bisa melakukan itu dengan Coach JP. Dia bisa memimpin tim mudah-mudahan dengan baik untuk bisa meladeni Persebaya. Ini sepertinya kita syuting ini tanggal 6 ini kayaknya berangkat ke Surabaya Pak, main-main PSIM nih sepertinya. Nah ini ya harusnya sekarang berangkat ya, hari ini Pak sudah JP di sana ya, press conference, pemainnya juga ya, pre-match ya. Ini kita tunggu seperti apa. Emang ya ini Pak, mulai kita tunggu PSIM yang akan berkiprah. Di sisi lain sepertinya ada yang menarik juga untuk kita bahas Pak, karena Pemkab Bantul sudah memberikan izin untuk berhome base. Ini mudah-mudahan jadi nyicil ayam untuk teman-teman. Meskipun JP pernah bilang ya, ini untuk internalku, aku nggak masalah mau bermain dimanapun. Tapi karena kita tahu mungkin ya di tim Indonesia itu home base itu sangat penting juga. Nah ini mudah-mudahan dengan SSA yang sudah diperbolehkan ini ya nyicil ayam untuk PSIM, untuk manajemen juga bisa fokus ke tim. Jadi tidak perlu memikirkan hal-hal yang di luar itu. Tapi memang PSIM dapat PR cukup banyak ini Pak dari SSA. Karena apa aja PR ya? Ada beberapa hal seperti scoring board LED yang mati kayak SSA, karena kan lama banget ya dipakai Pak. Itu PSIM harus membetulkan itu, karena kan salah satu syarat dari Liga I-League kan Pak. Terus kemudian jelas kualitas rumputnya dalam beberapa hari terakhir ini harus diperbaiki. Mungkin SSA kan lelah ya Pak, karena kan cukup banyak dipakai juga hanya untuk uji coba, untuk tim-tim fan football juga kayaknya banyak untuk menggunakan SSA, untuk kompetisi-kompetisi yang lokal juga sepertinya menggunakan SSA. Nah, kemarin kan uji coba di situ juga kan? Ya, uji coba PSM juga di situ, dengan Persis Solo juga di situ. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Terus kemudian kan kalau kita tahu karakternya PSM kan Pulga C itu kan banyak main bola-bola bawah ini. Nah, rumputnya harus bagus. Nah, ini yang semoga bisa tepat waktu. Ya. Emang dikasih berapa hari itu perbaiki? Sampai terakhir kayaknya tanggal 10 Agustus nih Pak. Ya, karena kan home pertama melawan Arema itu 16 Agustus. 16 Agustus sore. Berarti 8 hari ya? Ya, 8 hari. Nah, ini ya? Ya, jelang kemerdekaan Pak, 16 Agustus nih sudah dipastikan di SSA. Kemarin saya ngobrol sama Ketua Panpel PSIM. Dari Pemkab Bantul sudah mengizinkan dengan catatan memperbaiki asesmen itu, karena memang benar Pak John, ada beberapa tembok-tembok yang retak di SSA, itu harus dibenarkan. Meskipun secara konstruksi aman ya, ketika kemarin sudah di asesmen oleh Ditpamopvid, Polda dan PU. Nah ini ada perbaikan-perbaikan minor yang mungkin ya bisa dikejar oleh PSIM. Nyicil ayam paling itu tidak. Yang perbaiki PSIM Pak. Oh iya. Ternyata. Nah itu nanti dikonversi ke sewa stadion nggak? Ya kurang tahu itu. Mudah-mudahan sih gitu ya. Tapi ini ya yang paling tidak nyicil ayam. Jadi PSIM sudah punya kandang definitif. Meskipun untuk main malam juga masih ada PR Pak. Karena yang kita bahas kemarin lux lampunya kan memang belum mencukupi kan. Masih kurang separuh. Ini biar dikejarkan sama manajemen PSIM dan kolaborasi sama Pemkab Bantul. Karena kan memang kalau nanti luxnya cukup, nggak cuma PSIM yang bisa berkandang di situ, tim-tim lain yang di Liga 1 juga bisa berkandang di situ, yang di Super League juga. Ini ya seru Pak John. Ya. Memang. Ya seru karena ini kan orang menunggu-nunggu nih. Ya, orang menunggu. Pertandingan pertama PSIM di Super League setelah mereka kembali ke kasta tertinggi kan seperti apa? Ya. Dari sekian rangkaian supporter menunggu siapa pemainnya sudah terjawab pemainnya ini. Terus pelatihnya siapa. Terus melihat sudah terjawab semua dan banyak yang puas terhadap squadnya. Tapi kalau melihat tim-tim lain, ini juga ini kok terus dengan uji tanding tadi juga hasilnya masih belum memuaskan. Ini jadi tinggal besok ini tanggal 8 ya. Di Stadion Gelora Bung Tomo. Ya, kita lihat. Ya, kita harapkan hasilnya positif untuk PSIM. Paling tidak bisa
membawa 1 poin ya. Ya. Oke. Ya, ini karena emang itu Pak, kembali lagi kan kemarin dinamikanya PSIM ini kan kita ikuti juga cukup luar biasa kan, mulai yang harus pinjam stadion di Sleman dan belum mendapat izin, kemudian mengajukan ke SSA harus melakukan banyak perbaikan. Jadi mungkin fokus secara tim PSIM itu masih fokusnya belum jadi terbagi macam-macam itu. Nah, ini mudah-mudahan dengan nyicil satu sudah bisa fokus ke itu. Saya harapkan apa yang sudah diusahakan itu membukakan hasil, termasuk dalam mendapatkan stadion ya. Ini kan kemarin alternatif di SSA. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan itu misalnya di Sekandang Magu Harjo sudah mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, kemudian melakukan pendekatan dengan bupati itu yang meskipun belum disetujui sekarang, siapa tahu mudah-mudahan nanti ke depan bisa kan PSIM itu menunjukkan keseriusan dalam hal menata tim juga melakukan pendekatan. Ini Pak ya, kita tunggu. Kemarin ini informasi terbaru tuh PSIM yang besok lawan Arema itu kemungkinan dapat kuota 11.000 di Sultan Agung. Nah ini mudah-mudahan 11.000 cukup ya. 11.000 itu mungkin separuh dari kapasitas Pak. Separuh dari kapasitas. Kalau Stadion Mandala itu 10.000 juga. Ya, tapi itu kan di bagian bawahnya Pak. Itu ya mudah-mudahan aman. Kita sama-sama berdoa untuk PSIM karena memang kan ya itu tadi, semua yang boleh mengizinkan PSIM itu kan utamanya harus sama-sama menjaga keamanan. Nah ini mudah-mudahan bisa terjaga dengan baik. Semua stakeholder supporter ini satu suara, arus bawahnya di grassroots-nya juga satu suara untuk sama-sama hal yang baik untuk PSIM. Mengenai supporter ini juga juga tadi satu suara guyup rukun itu mungkin harus nggak perlu dibangun juga betul betul. Ini kayaknya baru akan menandatangani fakta integritas juga dengan supporter di Bantul untuk sama-sama menjaga kondusivitas di Bantul ketika nanti memang berkandang di SSA. Ya sebetulnya yang di Sleman sudah ditandatangani juga. Sudah. Integritas juga supporter ini. Yang di Bantul juga dengan rencana di SSA. Iya Pak. Jadi menariknya itu kemarin gini Pak. Jadi kayak ada kan UMKM di sekitar Sultan Agung ini kan rindu pertandingan sepak bola dengan penonton sebenarnya. Karena kan kalau ada penonton mereka kelarisan juga Pak. Jadi sudah mulai. Saya dulu sering di SSA. Luas itu. Luas, emang desainnya emang sangat luas. Nah ini kalau UMKM itu bisa berjejer sana juga. Itu yang kemudian yang sekarang ini Pak kan banyak sekali ya, kebetulan ada salah satu kios mie ayam di dekatnya SSA itu sudah mulai kan aktif juga di sosial media. Wah ini harus siap-siap ini besok PSIM dan sebagainya. Begitu juga kemarin waktu PSS tapi akhirnya tidak boleh masuk itu kan. Mie ayam itu kelarisan juga Pak, habis 400 porsi, meskipun supporter PSS itu hanya bisa nyanyi-nyanyi di luar stadion, karena pertandingannya itu tanpa penonton di SSA. Nah itu kan membangkitkan ekonomi. Nah ini harapannya betul. Nah ini energi positif ini harapannya terus Pak untuk mengembangkan ini dimanapun nanti, gitu pula mungkin di Maguwo, di SSA. Supporter mungkin katakanlah 10%-nya mampu. Kelarisan ya Pak. Sate kelataknya banyak sekali. Saya baca di akun media sosial itu kan kalau tanding di SSL wah harus ngelatak. Harus menyiapkan anggaran ngelatak. Nah ini kan ungkitan ekonomi ini yang banyak ketika Bantul tuh selain kelatak bakso lagi yang bakso kelatak, sate ya ada banyak banget Pak di sana, mangut lele dan sebagainya itu banyak sekali. Ya kita sama-sama berharap dengan adanya tim-tim yang bermain dengan penonton ini tidak lagi kemudian gontok-gontokan karena rivalitas, tapi gontok-gontokan ributnya itu ribut positif ngelarisi UMKM. Nah ini kan menarik Pak. Jadi dampak positifnya banyak. Belanja. Ya betul.
apalagi kemudian kedatangan supporter dari tamu ya. Ya, itu sama-sama berharap juga kembali lagi tuh. Nggak mungkin cuma datang nonton, pasti kan ya nginap di hotel, ya belanja, souvenir, mendatangi tempat-tempat wisata ya. Oh iya, saya sering kadang-kadang kalau ada supporter tamu tuh dia datang. Ini bukan yang bodoh nekat ya. Sekarang sudah jarang mungkin. Ya. Meski di tempat wisata pakai selayarnya tim-tim kebanggaan. Tim-tim mereka yang keren. Ya Pak, kita tunggu nih Pak ulasan kita hari ini tentang PSIM. Kita sama-sama berharap yang terbaik lah untuk PSIM. Ya. Semoga bisa berbicara banyak di Super League. Ya. Siap. Kita sambung lagi nanti ya Pak. Ya, sambung lagi dalam kesempatan berikutnya. Dan mumpung ada Mas Hermin nih, Mas Hermin sering mempromosikan mengenai kegiatan KR ini sekarang dalam rangka ulang tahun 80 tahun KR ya Pak. Tahun KR. Yep. Apa? Ada KR-an teman-teman. 28 September 2025 di depan kantor KR, start dan finish 5K dan 10K. Pendaftaran masih dibuka, silahkan kunjungi Instagram KR-an. Ya, ramaikan. Kita gas bareng, lari-lari. Yes. Oke, Mas Hermin. Teman-teman, demikian bahas atau bincang-bincang kita tentang sepak bola PSIM Yogyakarta. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.